Setelah menambah daftar pelajaran yang kita gunakan untuk ujian, tahap selanjutnya kita harus menambah daftar kelas atau merubah data kelas sesuai dengan data yang kita butuhkan. Kalau misalnya tidak ada daftar kelas, maka bagaimana cara kita menambahkan data siswa? Langsung saja kita klik daftar kelas. Kemudian di sini kebetulan data kelasnya sedang kosong, kita klik saja tambah. Ketika tambah data siswa, itu kita bisa menambah data kelas terlebih dahulu dengan cara mengklik tambah kelas tadi. Kemudian kita pilih form, kita mau menambah ini atau kita menambah dengan berdasarkan Excel. Jadi kalau misalnya kita menambahkan dengan Excel, kita tinggal impor aja datanya. Dia bisa menambah lebih dari satu data sekaligus. Misalnya kita menggunakan template Excel di sini, download saja. Kemudian kita rubah sesuai dengan data yang mau kita masukkan. Contoh di sini kita memasukkan kode kelas. Ingat, kode kelas jangan menggunakan spasi dan tidak boleh sama antara satu kelas dengan kelas lain. Contoh di sini saya ingin membuat 9A, terus saya mau membuat 9B, dan kelasnya berarti dia kelas 9, dan juga ini kelas 9. Kemudian nama kelasnya, kita buat nama kelas yang akan kita gunakan. Hanya namanya saja, tidak perlu dia kelas berapa. Contoh di sini A dan di sini B, karena kita akan menggunakan kelas 9A dan 9B. Kemudian jurusan kita kosongkan saja karena kita akan menggunakan ini untuk ujian SMP. Jadi ini kita simpan. Setelah kita simpan, kita bisa upload template tadi. Tadi ada di folder download, kemudian di Smart CPT kelas ya. Kita impor. Setelah kita impor 9A dan 9B berhasil. Kalau misalnya dia gagal, nanti di sini akan menuliskan gagal dan pesannya apa. Setelah itu kita klik aja daftar kelas. Nah, otomatis dia akan muncul tingkatnya kelas 9, nama kelasnya A, kode kelasnya 9A. Ingat, dipastikan kode kelas ini tidak ada yang sama antara satu kelas dan kelas lain, karena kode kelas ini akan kita gunakan untuk menambah data siswa. Sama seperti mata pelajaran tadi, kita bisa merubah, menambah, maupun menghapus datanya. Selanjutnya, setelah daftar kelas kita tambah, kita bisa menambahkan data siswa yang akan kita gunakan untuk siswa login ke dalam aplikasi. Klik saja di menu daftar siswa untuk menambah data siswa. Kebetulan ini kelasnya siswanya masih kosong. Kita klik aja tambah data. Nah, sama seperti tadi, ada form template Excel dan ada form kalau misalnya kita mau buat manual. Contoh kita akan menggunakan template Excel ya. Coba kita download saja. Di sini template Excel. Nah, di sini adalah nomor ujian, terus kemudian nama siswa, NIS, sesi ujian, ruang ujian, kode kelas. Nah, ini kode kelas yang tadi kita buat. Pastikan kode kelasnya sesuai dengan kode kelas yang ada. Jenis kelamin, password, dan agamanya. Contoh, di sini saya menggunakan siswa 1, siswa 2 dengan NIS-nya 001, 002. Sesinya 1 dan 2. Di sini saya akan rubah jadi 1 semua sesinya. Kemudian ruang ujiannya dan kemudian kode kelasnya. Tadi kita membuat 9A ya. Ini juga 9A. Jenis kelamin laki-laki perempuan. Oke, dan di sini saya mau nambahkan satu lagi, misalnya U003. Siswanya siswa 3 misalnya. Kemudian NIS-nya 003. Sesi ujiannya saya juga buat 1 supaya mereka bisa bareng. Kemudian lokasinya Labkom 1 juga. Dan kemudian kode kelasnya saya mau buat 9B. Oke, jenis kelamin laki-laki, saya buat passwordnya A3 dan agamanya Islam. Misalnya begini. Kemudian kita simpan dan kita tutup. Sekarang kita impor saja datanya yang tadi. Smart CPT siswa. Nah, ini kita impor. Setelah diimpor maka akan berhasil. Kalau misalnya gagal, nanti di sini akan muncul pesan gagal dan itu akan muncul kenapa kok pesannya gagal? Biasanya gagal karena kode kelasnya tidak sesuai. Oke, kita lanjut lagi ke data siswanya. Nah, di sini di data siswa, data yang tadi kita masukkan ini akan muncul di sini. Kelasnya, jenis kelamin. Nah, kalau misalnya di sini ada kelasnya, maka kita bisa siswa ini bisa mengikuti ujian karena dia memiliki kelas. Kalau misalnya kita mau lihat klik detail, klik aja nomor ujiannya, misalnya U002. Nah, di sini akan muncul nomor ujiannya, sesinya berapa, dan passwordnya apa. Nomor ujian dan password ini nanti akan kita gunakan untuk siswa login.
Di sini kita bisa rubah data siswa, bisa hapus. Kalau misalnya kita rubah, kita mau upload foto ya silahkan, nanti akan muncul fotonya. Dan ini kita bisa hapus juga. Kalau misalnya kita salah impor data, misalnya siswa A dia bukan di kelas A, atau siswa B dia tidak di kelas B, kita bisa menghapus data per kelas. Jadi kalau misalnya kita mau menghapus semua data satu kelas, tinggal klik aja kelas apa yang mau dihapus, dikosongkan lagi, kemudian klik hapus per kelas, otomatis datanya akan hilang. Jadi begitu. Kalau misalnya kita mau merubah datanya lebih dari satu, tinggal klik centang saja, terus kita klik edit. Nah, kita bisa mengubah ruangan dan sesi secara bersamaan. Apabila misalnya contoh, di sini sesinya satu semua, ini aku centang 3, kemudian aku edit. Di sini aku rubah sesinya menjadi sesi 4 dan ruangannya misalnya jadi lab komputer. Ketika kita simpan, otomatis di sini akan berubah nih. Lab komputer dan sesinya 4 semua. Kemudian kita klik simpan, otomatis semuanya akan berubah. Oke ya, kita kembalikan untuk sesinya. Kita bisa klik langsung dan edit juga bisa, jadi satu. Kalau misalnya belum disimpan, akan ada warna biru seperti ini. Kalau kita sudah klik simpan, data akan tersimpan, akan terupdate. Selanjutnya, setelah kita menambah data siswa, pastikan kita akan membagikan kartu ujian kepada siswa. Kalau misalnya kita ingin membagikan kartu ujian, kita bisa cetak otomatis kartu ujian yang sudah kita buat di menu bawah, di bagian cetak. Ini kita bisa cetak kartu ujian. Klik saja, cetak kartu ujian. Kalau misalnya kita mau menampilkan semua kelas, klik saja semua kelas. Kalau misalnya kita mau cari nama tertentu, ya klik saja nama tertentu, masukkan namanya siapa. Kemudian kita cari, otomatis akan muncul nama siswa yang akan kita cetakkan datanya. Langsung saja ketik print kartu ujian, klik kartu ujian maksud saya. Nah, ini akan mencetak kartu ujian dalam format kertas A4. Kita klik print, kemudian kita potong dan berikan kepada siswa.